Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, semati kepada Ibu dosen pendamping mata kuliah Lab Dasar Akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Dalam pertemuan hari ini, pertemuan Lab Dasar Akuntansi yang keempat, yaitu kita akan belajar bagaimana membuat transaksi ya. Baik, langsung saya share materinya. Baik, sebelum kita mulai program hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa. Dimulai. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah yang keempat ya, yaitu pencatatan transaksi perusahaan jasa. Ya, baik, lanjut ya. Dalam mata kuliah hari ini diharapkan mahasiswa itu mampu untuk mengetahui, memperkirakan apa saja yang mempengaruhi namanya transaksi ya. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan perkiraan yang harus dicatat ke debit dan kredit ya. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu menampilkan laporan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya adalah membuka file, jadi membuat program Maya Accounting ya. Terus pada kontak informasi, tombol informasi ya. Terus pada bagian loginnya ini disimpan, pilih file dokumennya, terus pilih open. Selanjutnya file yang akan ditampilkan. Jadi kita harus mempunyai file dulu yang harus kita buat ya. Terus ini adalah tampilannya awalnya ya. Ini adalah pembuatan akun ya. Terus selanjutnya adalah pencatatan transaksi perusahaan jasa dalam ayatnya. Tampilannya seperti apa? Baik, selanjutnya adalah kita belajar membuat namanya transaksi ya. Transaksi jurnal umum ya dalam perusahaan jasa ya. Di dalam tampilannya seperti ini. Ada soal contoh. Masukkan ke dalam rekod jurnal entry transaksi berikut. Misalnya tanggal 5 Januari dibeli peralatan secara kredit sebesar 1 juta rupiah dari PT Prima Semarang. Nah, jadi tampilannya kalau di dalam mayap itu seperti ini ya. Tanggalnya kita masukkan, peralatan kredit Prima ya. Ini peralatannya di debit 1 juta, hutangnya kredit 1 juta ya. Itu tampilannya. Kalau sudah nanti kita bisa pilih rekod. Pastikan ya debit sama kredit itu harus sama. Jadi sehingga balance-nya tuh di sini tuh kita harus 0 ya. Jangan sampai tidak 0. Kalau tidak 0 berarti ada selisih ya. Baik, selanjutnya ya. Tanggal 6 Januari ya. Misalnya dibeli produk dari toko ada ya secara tunai. Yang pertama adanya
perawatan rambut tunai ya, sebesar 5 juta rupiah. Terus ada produk manicure ya, tunai sebesar 1 juta rupiah ya. Jadi ada finansial, ada facial sebesar 600.000 rupiah ya. Maaf, ini perawatan rambut tunainya 500.000 ya. Jadi kalau kita masukkan di dalam mayop, ditampilkan ini ya. Kita masukkan dulu tanggal 6 bulan 1 2021. Memonya apa? Membeli produk tunai ya. Terus ya, di sini ada namanya, pilih akunnya, produk perawatan rambut ya, sebesar 500.000 ya. Terus ada produk manicure ya, sebesar 1 juta rupiah. Terus ada namanya produk facial besar 600.000 rupiah. Jadi kas di tangannya menjadi 2.100.000. Jadi debit sama kredit itu harus sama, harus imbang. Kalau debitnya 2.100.000, maka kreditnya harus sama 2.100.000, harus imbang, jangan sampai tidak ya. Terus C, tanggal 8 Januari ya, diterima pendapatan jasa krimbat sebesar 600.000 rupiah ya, sebesar 600.000 rupiah. Berarti tanggalnya kita masukkan tanggal 8 bulan 1 2021 ya. Namanya pendapatan krimbat memonya ya. Akunnya jadi kas di tangan sebesar 600.000 sama jasa krimbatnya 600.000 ya. Jadi debit sama kredit itu harus sama ya, jangan sampai tidak ya. Di debit sama kredit itu harus sama 600.000. Baik, selanjutnya diterima jasa potong rambut sebesar 100.000 ya, dan facial sebesar 200.000 secara tunai ya. Jadi kas di tangan ya itu 300.000 karena kita memperoleh pendapatan jasa atas potong rambut dan facial. Jadi kas kita bertambah 300.000 di debit ya, dan potong rambut 100.000. Facialnya 200.000. Jadi debit sama kredit itu sama 300.000 ya. Baik, selanjutnya terus dibayar biaya listrik sebesar 200.000 ya. PDAM sebesar 180.000 ya. Terus ada namanya biaya air ya. Ada biaya telepon ya. Jadi biaya listrik, air dan telepon ya. Biaya listrik di sini 200.000 ya. PDAM-nya 180.000 ya. Biaya
listriknya 200.000 ya. Dia listrik 200.000, biaya airnya 180.000, biaya teleponnya di sini 160.000. Maka kasnya itu menjadi 540.000. Jadi debit sama kredit harus sama ya. Kalau kita masukkan biaya listrik, debitnya jadi kita masukkan 200.000 ya. Terus water, biaya air ya 180.000 ya. Biaya telepon 160.000. Maka kita keluar di kreditnya adalah kasnya di tangan menjadi 540.000 ya. Baik, selanjutnya dibayar hutang pembelian peralatan ya. Tanggal 5 Januari ya. Hutang usaha yang dibayarkan itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi di sini di debitnya hutang usahanya 1 juta. Kreditnya kasnya menjadi 1 juta. Jadi debit sama kredit itu harus sama. Debitnya 1 juta, kreditnya 1 juta ya. Baik, lanjut. Tanggal 25 Januari ya. Diterima pinjaman dari bank untuk tambahan modal ya 6 juta rupiah. Jadi kas di tangan 6 juta rupiah, hutang banknya 6 juta rupiah ya. Maka debit sama kreditnya 6 juta rupiah. Baik, lanjut. Pemakaian untuk persediaan manicure ya sebesar 800.000. Ada krim bat itu 700.000, facialnya itu 800.000 ya. Jadi kita muncul namanya beban biaya ya. Beban biaya persediaan ya. Karena adanya pemakaian, maka persediaan kita berkurang. Kalau persediaan kita berkurang, maka dia akan masuk di kredit dan debitnya menjadi biaya bahan. Biaya bahannya di sini debit 2.300.000. Kreditnya apa? Produk manicure 800.000 berkurang. Produk perawatan rambut 700.000 berkurang. Produk facial 800.000 berkurang. Ini contohnya seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini adalah untuk menampilkan transaksi yang telah kita buat ya, maka munculnya seperti ini ya, transaksi yang telah kita buat. Kita masukkan periode akuntansinya ya, sampai hingga terakhirnya ya. Maka nanti akan muncul namanya transaksi jurnal ya. Akan muncul transaksi jurnal seperti ini. Terus
Nah, kita bisa pilih standar balance sheet, profit and loss ya, untuk membuat namanya laporan keuangannya ya, tampilannya seperti ini ya. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Oke, baik, sekarang akan saya kasih contoh ya, akan saya kasih contoh ya. Sekarang coba saya record, kita buka tampilan mayopnya ya. Sekarang akan saya kosongkan dulu persediaannya. Oke, persediaan di sini akan ada uangnya, mau saya kosongkan. Di sini kita rubah menjadi 25 juta ya. Kita oke dulu ya, misalnya persediaan mau saya hilangkan ya. Terus saya persediaan ini mau saya jadikan header ya. Saya mau jadikan header ya. Terus kita membuat produk baru dengan nama kita buat produk baru, produk manicure misalnya, jadi 1510. Oke, kita isi dengan nama produk manicure misalnya. Oke, seperti ini ya. Ya, terus kita buat lagi, tambahan lagi. Misalnya di sini ada produk perawatan rambut ya. Nomornya kita masukkan produk perawatan, aduh salah nulis mana ini, produk perawatan rambut. Oke, seperti ini ya. Terus coba lagi, ada namanya produk facial ya. Kita masukkan produk facial. Oke. Produk, aduh salah nulis mana, produk facial ini ya. Oke, jadi kita persediaannya ini saya jadikan induk ya. Terus dibagi, ada produk manicure, produk perawatan rambut, sama produk facial ya. Oke, sekarang saya mau mencoba buat ya. Tadi kan sudah saya jelaskan PowerPoint-nya ya. Sekarang coba kita kerjakan. Di sini dibeli peralatan kredit sebesar 1 juta. Sebesar 1 juta, maka munculnya adalah hutang. Jadi kita masukkan D03 tanggal 1 bulan tanggal berapa tadi ini, tanggal 1 ya. Misalnya saya buat bulan 12 misalnya 2023. Pembelian kredit peralatan ya, seperti ini ya contohnya ya. Kalau kita membeli kredit ya, membeli kredit peralatan, maka di sininya akunnya adalah peralatan dulu. Peralatan ya, misalnya di sini ada 1 juta.
Terus adanya di sini adalah hutang usaha. Oke, ya. Di peralatan di debit 1 juta, utang usahanya di kredit 1 juta. Oke, baik, lanjut. Di total debitnya 1 juta, kreditnya adalah 1 juta, record ya. Kalau kita lihat di transaksi jurnal, maka dia akan nanti masuk. Kita buat periodenya 31 bulan 12 2023. Oke ya. Oke, nanti akan masuk seperti ini ya. Terus tanggal berapa ini ya? Produk perawatan ya. Pembelian produk untuk perawatan. Ada perawatan rambut ya. Ini kita masukkan J04 tanggal 2 bulan 12 misalnya tahun 2023 misalnya ya. Pembelian persediaan pembelian produk rambut. Oke ya. Kita masukkan di sini persediaannya produk perawatan rambut ya. Berapa nih produk perawatan rambut? 500.000. Oke. Kita masukkan 500.000. Ya, salahnya sini 500.000 500.000. Oke. Terus di sini ada produk manicure. Produk manicure itu 1 juta. 1 juta. Oke, terus salah nulis menyanyi 1 juta 1 000 000. Oke, seperti ini terus teknik 1 0 0 0 0 0. Oke ya. Terus selanjutnya ada produk facial ya. Produk facial itu nah seperti ini ya. Produk facial sebesar 600.000. Kita masukkan 600.000. Oke, waduh salah ngetik nih 600.000. Kemana ngetiknya salah ini 600.000. Oke ya. Baik, selanjutnya adalah kas di tangan atau kita pakai kantor. Oke. Maka di sini totalnya 2.100.000. Jadi produk perawatan rambut 500.000, produk manicure 1 juta, produk facial itu 600.000, sama kas kantornya adalah 2.100.000. Jadi total debitnya 2.100.000, total kreditnya total debit 2.100.000 ya, total kreditnya 2.100.000. Jadi overlandnya tuh 0 ya. Kode kita record. Nah, sekarang kita coba buat di sininya diterima pendapatan jasa krimbat. Nah, jadi kita buat dulu akunnya dengan nama jasa krimbat. Akunnya persediaan ini dengan nama jasa krimbat. Oke, seperti ini ya. Oke, terus kita record journal entry, kita masukkan J005. Tanggalnya kita masukkan misalnya 12/2023. Oke. Jasa krimbat. Oke ya, seperti ini ya.
Terus kita masukkan akunnya. Kas di kantor bertambah, misalnya di sini berapa ini? 600.000. Kita masukkan 600.000. Aduh, salah nulis lagi ini. 600.000. 600.000. Oke, aduh, salah nulis ini. Yang ininya menjadinya itu jasa krimbat. Oke, seperti ini ya. Jadi kasnya kantor debit 600.000. Jasa krimbatnya di sini kreditnya adalah 600.000. Contohnya seperti ini ya. Jadi sehingga debitnya 600.000, debit 600.000, kreditnya 600.000. Jadi abelennya 0 ya, kalau udah direkod. Baik, contoh lagi ada apa ini? Contoh. Apalagi ya? Ini apa ini? Jasa potong rambutnya. Kita namanya potong rambut sama facial. Kita buat dulu jasa krimbat 2000, potong rambut ya, sama facial. Oke. Jadi kalau kita pakai ini, kita bisa recordnya. Kita bisa masukkan J006, tanggalnya kita bisa masukkan 12/2023. Jasa potong rambut, oke, di kasnya ini kita masukkan misalnya 600.000. Dan salah nulis 600.000. Oke. Terus di sininya potong rambut. Oke, di sini ya. Nah, ini kalau udah ditarik record, coba kita cek di dalam transaksi jurnal ya. Maka dia akan keluar ya, akan keluar seperti ini. Di ngeceknya transaksi jurnal itu di sini ya. Di sini ada namanya transaksi jurnal. Tanggalnya kita masukkan, akhirnya perdennya kita masukkan, kita akan seperti ini ya. Kalau kita lihat di dalam laporan keuangannya, maka otomatis dia akan terupdate ya. Ya, di sini akan terupdate. Baik, demikian dari saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam pertemuan yang keempat. Belum ada, Pak. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih, Pak.